seharusnya ini lebih pada keluhan hati abang nih, dari judul atau dari tema yang kita angkat sore ini, Silon apakah masih tertutup untuk Bawaslu? Bagaimana Bang Reza memberikan informasi awal terkait tema kita ini? Silakan Bang Reza. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore para Tribuners yang selalu setia ya. Kalau dibilang Silon ini sebetulnya sama ya. Nanti ada lagi sisi yang lainnya di teman-teman KPU ini. Begitu juga kalau kemarin kita ada, kalau di data pemilih itu ada Sidalih ya, yang akhirnya dibuat singkatan-singkatan yang memang kadang-kadang menjadi famio di masyarakat gitu kan. Silon ini dari awal lebih banyak, kalau up-nya sih lumayan, lebih banyak down-nya memang. Dari pendaftaran tanggal 1 dan hingga tadi saya sampai ke sini, saya minta share sama staff, cuma kita bisa buka. Bisa buka doang. Nggak bisa masuk ke... Kita nggak bisa masuk ke ini, ke link-linknya. Ya. Padahal di PKPU itu jelas sekali bahwasannya KPU, baik KPU provinsi, KPU Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten Kota memberikan akses untuk ya kita bisa membaca ya, karena pengawasan itu kita tidak memasukkan data dan sebagainya, membaca data-data yang ada di silon tersebut. Tapi memang hingga saat ini silon tersebut belum maksimal, dan ini juga tadi kita salah satunya yang kita bincangkan di rapat melalui Zoom dengan Bawaslu RI ya, dan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia tadi gitu. Oke, Bang Reza, seharusnya itu silon itu sudah bisa diakses dengan mudah itu sejak kapan? Silon itu bisa diakses dengan mudah sesuai dengan tahapan. Gitu. Ya. Tahapan seperti yang kita ketahui ya Pak Martius ya. Tanggal 1 sudah tahapan pendaftaran hingga tanggal 14 ya. Walaupun sampai dini hari tadi pagi ya, hampir mau subuh kita baru bisa, habis subuh baru bisa istirahat gitu. Ya, ini problematiknya di silon juga sebetulnya. Karena kan ada silon perspektif, bahasa saya ya, perspektif KPU, silon perspektif partai politik, dan silon perspektif Bawaslu. Karena memang apa ya, tujuannya berbeda. Silon itu yang membuat teman-teman KPU dalam tim KPU, tapi kebutuhannya kan untuk partai politik, Bawaslu dan KPU itu berbeda gitu kan. Nah, jadi hal ini juga yang sampai jam 2 dini hari tadi salah satu parpol tidak maksimal juga. Saya juga melihat ada miskomunikasi antara kabupaten kota dengan pusatnya. Ini silon sebetulnya ya. Saya juga tidak tahu sejauh mana teman-teman ya baik partai, KPU, dan ini supaya kita lebih oke lagi gitu. Karena bagaimanapun silon itu bukan tool utama. Ya, sesuai dengan Undang 7 2017 dan PKPU pencalonan itu, silon itu bukan yang hal utama. Silon itu kan tool gitu ya. Jadi tapi kalau kita lihat sekarang itu jadi tool yang utama. Ya. Makanya kami Bawaslu Kota Batam tetap berkomunikasi ya dengan teman-teman KPU supaya mendapatkan hak untuk proses pengawasan gitu ya. Karena kalau dibilang pengawasan, emang ada ya proses pengawasan ini yang menyangkut tentang ketidakcocokan gitu. Banyak sekali sebetulnya pengawasan pencalonan ini. Pada tahapan pengawasan pencalonan ini, terutama dari partai politik yang akan mencalonkan calon-calonnya, itu yang kita juga awasin, dan teman-teman KPU apakah sudah sesuai prosedur tata cara ya, dan mekanisme pencalonan itu juga harus kita awasin. Makanya kenapa misalnya partai politik kemarin banyak yang nanya, oh Bawaslu ikut juga ya,
sampai pagi gitu ya. Memang itu tugas kita, tugas kita berdua gitu, dalam artian Bawaslu dan KPU. Jadi kita sama-sama untuk melakukan tugas-tugas kegiatan kepemiluan ini sehingga lebih maksimal ya. Karena banyak sekali by data yang harus kita lihat apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, terutama Undang-Undang 7 2017 atau ya PKPU 10 2023 ya. Walaupun kemarin ada rilis ya Pak Martius ya, akan perubahan, tapi kita tidak bisa menjadikan itu justifikasi dulu karena memang belum ada PKPU terbarunya itu. Oke.